Assalamualaikum, selamat datang di channel Ahan. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan misteri bangunan tua yaitu Hotel Genting Highlands, bangunan tua yang terletak di Pahang, Malaysia. Kalau mau tahu gimana ceritanya, silahkan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum menonton pastikan kalian sudah subscribe, like, komen, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kalau sudah, ayo kita ke videonya. Genting Highlands atau Tanah Tinggi Genting, 2000 meter di atas muka laut, adalah puncak gunung dari pegunungan Titiwangsa di Malaysia serta menjadi tempat resort terkenal dengan nama yang sama. Berada di perbatasan negara bagian Pahang dan Selangor, tempat ini dapat dicapai dengan 1 jam berkendara roda 4 dari Kuala Lumpur atau melalui kereta gantung Genting Skyway yang saat ini merupakan yang tercepat di dunia dan terpanjang di Asia Tenggara. Genting Highlands didirikan oleh Lim Goh Tong dari Fujian, Cina pada awal tahun 1960-an. Sejak itu, Genting Highlands berkembang pesat dan menghasilkan perusahaan-perusahaan lainnya di bawah Genting BHD, seperti perusahaan kertas, stasiun pembangkit tenaga listrik, perusahaan perkebunan, perumahan, perusahaan minyak, kapal pesiar, dan lain-lain. Saat menaiki cable car tersebut, Anda bisa melihat keindahan hutan rindang di Genting Highlands. Kereta gantung tersebut memiliki ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Anda akan disuguhkan pemandangan hutan rindang dan langit biru yang menyegarkan mata bila cuaca cerah. Untuk menaiki kereta gantung tersebut, Anda cukup merogoh ongkos Rp8. Kereta gantung tersebut dapat diisi sekitar 6-8 penumpang. Alain mengatakan, Lim Goh Tong berusaha dan gigih untuk membangun tempat wisata Genting Highlands. Ide pembangunan tempat wisata tersebut, ketika dirinya sedang makan di dataran tinggi Cameron. Cameron Highlands berjarak sekitar 200 km dari Kuala Lumpur. Lim pun mengumpulkan sumber dan tenaga untuk menciptakan resort di dataran tinggi dengan jalan mudah dijangkau, infrastruktur yang baik, air bersih dan pasokan listrik. Mengutip laman New York Times, Lim Goh Tong lahir pada 1918 di Fujian, China. Pada usia 19 tahun, Lim Goh Tong pindah ke Malaysia. Ia menciptakan keberuntungan pertamanya dengan masuk perdagangan mesin berat usai Perang Dunia II. Perkembangan pesat di Malaysia usai Perang Dunia II mendorong permintaan akan persediaan peralatan bekas tambang untuk perkebunan karet dan tambang milik Lim. Ia pun juga menjajal bisnis konstruksi. Lim Goh Tong punya seorang istri bernama Lee Kim Hua, dan 6 orang anak yaitu Lim Sieu Lai, Sieu Lian, Sieu Kim, Ti Keong, Ko Tai, dan Cewa. Berdasarkan daftar Forbes pada 2007, Lim Goh Tong masuk peringkat ke-204 orang terkaya di dunia. Nilai aset keluarganya mencapai 4,2 miliar dolar. Ia pun membangun Genting Highlands pada 1965, dan membuka kasino pada 1971. Kasino tersebut menjadi unggulan dari wilayah terintegrasi di Genting Highlands yang meliputi hotel, taman hiburan dan tempat belanja. Bahkan kasino di Genting Highlands menjadi satu-satunya tempat kasino yang legal di Malaysia. Ini satu-satunya kasino legal di Malaysia. Banyak orang Singapura dan lokal ke kasino di Genting Highlands. Namun kalau orang Melayu tak boleh masuk ke kasino, kata Alain. Bisnis Lim Goh Tong pun makin berkembang, tak hanya wisata tetapi juga listrik, minyak dan gas. Bahkan pihaknya menjadi operator kapal pesiar terbesar ketiga di dunia yaitu Star Cruises. Adapun Lim Goh Tong tutup usia 90 tahun pada 2007. Ia pun menyerahkan bisnis kepada putranya Lim Ko Tai. Lim Ko Tai mencatatkan kekayaan sekitar 4,5 miliar dolar. Ia masuk jajaran 50 orang terkaya di Malaysia. Kini Lim Ko Tai semakin sibuk memperluas bisnisnya. Pihaknya diharapkan dapat membuka resort World Las Vegas pada 2019, dan meluncurkan taman hiburan 20th Century Fox di Genting Highlands. Cuaca di Genting Highlands relatif sejuk dengan temperatur tidak lebih dari 30 derajat Celcius dan jarang turun di bawah 15 derajat Celcius setiap tahun. Hotel paling menakutkan di dunia sebenarnya seperti apa? Kamu berani tinggal tidak? Hotel ini berada di pegunungan Malaysia. Jaraknya dengan Kuala Lumpur sekitar 1 jam perjalanan mobil. Untuk sebuah konten,
Paul memesan kamar itu di internet. Foto di internet lumayan bagus, tapi nilainya sangat jelek. Rata-rata memberikan ulasan yang buruk. Bahkan ada yang mengatakan tidak akan pernah tinggal di hotel ini lagi. Di sana semuanya buruk dan menakutkan. Paul semakin dekat dengan hotel tersebut. Di sepanjang jalan dipenuhi kabut. Pandangan penglihatan jadi rendah. Di sini juga tidak ada sinyal. Untungnya ada petunjuk untuk menuju ke hotel. Paul baru berhasil mencapai tujuan. Hotel dengan 23 lantai yang sangat kumuh dan sepi. Di sekitarnya tidak ada orang sama sekali. Sekujur badan Paul terasa merinding. Dia pun memarkirkan mobilnya di parkiran. Tempar parkiran yang hanya ada beberapa mobil pun semakin merasa aneh. Paul berhenti di sebelah mobil yang terbengkalai. Kelihatannya mobil itu sudah sangat tua. Kelihatannya dari dalam mobil itu akan muncul sesuatu. Kemudian ada beberapa baju di sana. Paul ingin mencari lobi hotel. Tapi anehnya hampir semua pintu terkunci. Seperti masuk ke tempat kematian. Perubahan pada elevator juga sangat cepat. Menekan tombolnya tidak ada respon. Kelihatannya elevator selamanya tidak akan berhenti di lantai ini. Pada akhirnya Paul tetap mengikuti informasi. Dan mengetahui lobi berada di lantai 4. Kemudian ia melewati tangga darurat tiba di lantai 4. Dan di sana tidak langsung menemukan lobi. Melainkan sebuah jalan perbelanjaan. Ada toko salon, ada toko cuci baju. Paul menyadari yang tinggal di sini adalah tukang bangunan. Mereka rata-rata beberapa orang tinggal di satu rumah. Dan katanya di malam hari akan muncul hal aneh. Jadi di malam hari mereka tidak akan meninggalkan kamar. Kemudian Paul menemukan kantor hotel. Tapi di dalamnya tidak ada orang. Dan kebetulan bertemu dengan seorang pekerja di hotel tersebut. Ia memberikan kamar untuk Paul. Meski ini memberikan perasaan yang tidak enak, ternyata masih banyak lagi hal yang membuat kita merasa mengerikan. Setelah Paul memasuki kamar hotelnya, rata-rata masih memuaskan. Biaya sehari kira-kira 650.000 per malam. Setelah melewati semalaman, di esok paginya merasa tidak nyaman. Dinginnya udara di malam hari, tidak ada penghangat ruangan. Pintunya masih berderit. Ini benar-benar seperti suasana horor. Setelah pencarian, ia menemukan pelanggan lainnya. Dia yang bernama Malik membawa Paul ke lantai 13 yang kamarnya dikunci. Dan di depannya ditempelkan seperti sebuah jimat. Katanya dengan begitu maka arwah tidak akan keluar. Tidak tahu apa yang terjadi dengan tempat ini. Dan karena iklim lembab yang unik di sini, dinding hotel dipenuhi oleh ganggang merah. Yang dilihat dari jauh, kelihatan seperti warna darah yang semakin horor. Di Malaysia, ini adalah hotel yang menyeramkan. Tapi dia memiliki keunikannya sendiri, yang menarik perhatian para turis. Itulah tadi cerita singkat dari sejarah bangunan misteri Hotel Genting Highlands. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Silahkan subscribe, like, komen, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Semoga konten ini bermanfaat. Next, jumpa di konten selanjutnya.